Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Datuk. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Nihil, Bu. Nihil. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Dimas, Bu. Silakan Dimas. Sta'id Ibda Iqra. Khalas. Baik, sebelumnya ada yang tahu? Sebelumnya kita nge-review dulu materi apa yang minggu lalu Ibu jelaskan. Ada yang masih ingat nggak? Jadi minggu lalu yang Ibu jelaskan itu tentang akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu ada yang tahu pengertian dari akhlak tercela? Ayo, Saya, Bu. ya silahkan. Akhlak tercela itu perilaku atau perbuatan kita yang tidak baik. Selanjutnya, contoh dari akhlak tercela apa tuh? Ada yang tahu nggak? Ya, Bu. Ya, Zainuddin? Salah satunya mencuri, Bu. Ya, bagus. Jadi, akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak baik. Nah, karena kemarin kita sudah membahas tentang akhlak tercela, sekarang kita selanjutnya akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu adab bertamu dan menerima tamu. Nah, dari adab bertamu dan menerima tamu ini bisa kita pahami dulu. Yang pertama ada pengertian. Pengertiannya adalah, pengertian dari bertamu itu adalah mengunjungi rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Jadi pengertian dari bertamu tadi apa? Mengunjungi rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Nah, di dalam adab bertamu ini ada beberapa etika. Yang pertama adalah meminta izin masuk maksimal 3 kali. Contohnya mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Itu maksimal untuk bertamu itu 3 kali. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 28. Selanjutnya ada berpakaian rapi dan pantas. Jadi dalam untuk kita berkunjung ke rumah orang lain, yang pertama tadi ada meminta izin masuk maksimal 3 kali. Yang kedua adalah berpakaian rapi dan pantas, dijelaskan di Quran Surat Al-Isra ayat 7. Selanjutnya memberi isyarat dan salam ketika datang. Jadi seumpamanya jika kita ingin mengunjungi rumah orang lain atau rumah teman kita, lebih baik kita memberitahukan kabar kalau misalkan kita itu mau mengunjungi rumah tersebut. Karena jika tidak, ditakutkan bahwa teman kita yang masih di rumah ataupun orang yang mau kita kunjungi tadi sedang sibuk melakukan aktivitasnya di dalam rumah yang bersifat privasi. Makanya dibutuhkan isyarat untuk memberikan salam ataupun kedatangan kita, memberitahukan kedatangan kita. Selanjutnya ada jangan mengintip ke dalam rumah. Jadi sebaiknya saat kita bertamu itu jangan pernah mengintip ke dalam rumah. Kenapa? Karena itu salah satu privasi seseorang. Jadi apabila kita mengintip ke dalam rumah ini termasuk kita itu bisa dibilang stalker ataupun pengikutnya si dia. Jadi takutnya kita itu dituduh maling ataupun dituduh untuk mencuri gitu. Jadi jika kita ingin bertamu, kita sudah mengetuk pintu maksimal 3 kali, jangan sampai kita itu mengintip ke dalam rumahnya. Selanjutnya ada memperkenalkan diri sebelum masuk. Misalkan kita ingin mengunjungi rumah dosen misalkan ataupun rumah guru misalkan yang ingin dikunjungi. Sebelum kita tiba-tiba masuk, kita kan mengetuk pintu dan memberikan salam. Nah, sebelum kita dipersilahkan duduk, lebih baik kita memperkenalkan diri, siapa kita, dari mana asal kita. Jadi biar tuan rumah pun juga memahami atau tahu gitu siapa kita. Nah, selanjutnya ada tamu lelaki dilarang masuk ke rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Jadi jika bertamu namun itu bukan mahramnya, sebaiknya jika ingin bertamu pun itu dilarang masuk ke rumah. Tapi misalkan hanya ngobrol di ruang teras, di teras, karena itu memperkecil fitnah. Jadi misalkan ada yang bukan muhrim diperbolehkan masuk ke rumah, takutnya timbul sebuah fitnah. Terus selanjutnya masuk dan duduk dengan sopan.
Jadi jika kita bertamu mengunjungi rumah orang, kita harus masuk dan duduk dengan sopan, dan dengan catatan kita telah dipersilahkan duduk oleh si tuan rumah. Terus selanjutnya, menerima jamuan dengan senang hati, yang berarti kita sebagai tamu itu harus menerima dengan lapang dada suguhan-suguhan yang diberikan oleh si tuan rumah. Jangan ada rasa tidak menerima. Jadi setiap suguhan atau jamuan yang diberikan oleh tuan rumah kita harus terima dengan ikhlas. Nah, selanjutnya itu ada makan dengan tangan kanan dan ambilan terdekat. Misalkan ada acara di di rumah si tuan rumah tersebut. Nah, itu kan banyak orang tuh, misalkan yasinan. Nah, kita kan sebagai tamu. Nah, lebih baik kita memulai makan itu pasti dengan tangan kanan. Namun saat kita ingin mengambil makanan, itu kita harus mengambil makanan yang terdekat dari kita. Tidak boleh misalkan ada makanan di depan kita, tapi kita mau yang di ujung sampai tangan kita ngulur-ngulur. Ya, jika kita ada acara makan-makan, piring yang kita pakai, jika ada sisa-sisa makanan, maka lebih baik kita yang mencuci sendiri dan kita yang membersihkan sendiri. Terus selanjutnya ada segera pulang jika urusan selesai. Karena dalam bertamu itu ada batas waktunya. Jika kita berlama-lama untuk bertamu, itu sama saja mengganggu waktu atau hak dari si tuan rumah. Terus selanjutnya ada lama waktu bertamu. Yang tadi lama waktu bertamu maksimal itu adalah 3 hari 3 malam. Namun selebihnya dari 3 hari 3 malam ini itu adalah sedekah. Nah, dari adab bertamu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Cukup. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu anggap cukup ya. Ibu anggap paham semuanya tentang adab bertamu. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang adab bertamu, ada hikmah. Ada hikmah dari akhlak bertamu. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap dari tekanan, paksaan, ataupun intimidasi. Yang kedua adalah dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupannya. Dan yang ketiga adalah bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang ada bertamu, selanjutnya ada akhlak menerima tamu. Di mana akhlak menerima tamu, yang pertama adalah dari pengertian menerima tamu. Pengertian dari menerima tamu adalah menyambut kedatangan tamu. Jadi dari menerima tamu ini, yang tadi kan bertamu kita yang mengunjungi. Nah, untuk yang menerima tamu berarti kita yang menyambut tamu itu datang. Terus selanjutnya ada etikanya juga. Ada beberapa etika dari menerima tamu. Yang pertama ada berpakaian yang pantas. Yang kedua ada menerima tamu dengan sikap yang baik. Yang ketiga ada menjamu tamu sesuai dengan kemampuan. Yang keempat adalah lama waktu untuk menjamu tamu itu adalah 3 hari. Terus selanjutnya ada mengantar tamu hingga ke gerbang jika tamu ingin pulang. Selanjutnya ada dilarang menerima tamu lelaki jika tuan rumah adalah seorang wanita, sama yang etika dari adab bertamu tadi. Jika seorang wanita itu tidak boleh menerima tamu yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam akhlak menerima tamu itu juga ada hikmahnya. Hikmah akhlak menerima tamu adalah yang pertama, setiap muslim itu telah diikat oleh suatu tata aturan agar hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain sekalipun berbeda agama atau suku. Yang kedua, menerima tamu sebagai perwujudan dari keimanan. Artinya semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Yang ketiga adalah menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Karena bersilaturahim itu juga termasuk dalam memperpanjang umur kita. Kita saling mendoakan. Jika kita bertamu ataupun menerima tamu, itu kita saling mendoakan satu sama lain. Nah, dari sini
Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Jika cukup, sekarang kita akan melakukan diskusi. Coba bagi 2 kelompok aja, yang cewek 1 kelompok, yang cowok 1 kelompok. Nah, di sini ada kertas origami yang udah Ibu buat. Di sini terdapat diskusi yang harus didiskusikan, ada persoalan yang harus didiskusikan, dan ada juga tentang bagaimana kita harus beretika dalam bertamu dan menerima tamu dengan baik. Nah, ada yang mau memilih duluan? Bu. Oke, ayo silakan. Merah. Oke, merah. Selanjutnya, yang kelompok di belakang. Siapa yang memilih? Oh, Haidar. Satu aja, Bu ya? Sudah boleh dibuka belum, Bu? Nanti ya, udah pegang semuanya? Sudah. Oke, silakan dibuka. 1, 2, 3. Bisa. Ini makan apa? Gak apa-apa dirobek aja di tengah. Apa ya? Coba kelompok yang megang huruf Romawi yang ke-1 siapa? Haidar ya? Apa itu? Kelompok cowok, Bu. Ya, Bu. Ya, coba silakan bacakan. Diskusikanlah tentang bagaimana ada bertamu yang benar. Oke, kalau Ayu? Kelompok 2 mendapatkan tentang diskusi tentang etika menerima tamu. Oke, jadi dari persoalan itu kalian bisa didiskusikan, waktunya 5 menit ya. Baik, Bu. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau gitu mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan paparkan hasil diskusinya. Bisa maju ke depan? Dimas saja. Silakan. Di sini aja nggak apa-apa. Di sini. Berdiri gimana, Bu? Berdiri, duduk aja Duduk boleh aja. duduk. Ya. Nah, silahkan. Baik, Anak eh, haji. izinkan saya memaparkan diskusi yang telah kami diskusikan, Bu, dari kelompok 1. Di sini ada bagaimana ada bertamu yang benar. Jadi di sini kami dapat hasil yaitu meminta izin masuk maksimal 3 kali. Kemudian berpakaian rapi dan pantas seperti menutup aurat. Kemudian memberi isyarat dan salam dengan menutup pintu dan mengucapkan assalamualaikum. Kemudian jangan mengintip ke rumah orang karena mungkin mengganggu privasinya. Kemudian ada tamu lelaki yang bukan mahram dilarang masuk jika tuan rumah seorang wanita. Kemudian menerima jamuan dengan senang hati, makan dengan tangan kanan dan ambil makanan yang terdekat. Kemudian bersihkan sisa makanan di piring dan pulang jika urusan sudah selesai. Dan lama waktu maksimal bertamu itu 3 hari. Oke, Ini tuh, Bu. cukup. Cukup. Oke, terima kasih kelompok 1 atas pemaparannya. Silakan kembali ke tempat. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, jadi selanjutnya langsung saja kelompok 2. Silakan. Baik, langsung saja. Saya di sini Aisyah Putri, perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi tentang etika menerima tamu. Di mana etika menerima tamu yaitu ada berpakaian yang pantas, bersikap baik terhadap tamu, menjamu tamu sesuai kemampuan, lama waktu menjamu tamu 3 hari, mengantarkan tamu pulang hingga ke depan pintu gerbang, dan dilarang menerima tamu yang bukan mahram. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Baik, jadi yang telah kalian diskusikan tadi berkaitan dengan ada penerima tamu dan ada bertamu, itu seperti yang sudah dijelaskan di peta konsep. Nah, selanjutnya untuk sebelum kita akhiri pembelajaran kita,
Ibu punya kuis dan ini sekaligus untuk penguatan materi. Silakan dari Ayu, silakan dipilih. Muter aja ya. Muter aja. Iya, muter aja. Gitu Bu. Silakan dibuka dulu. Iya udah. Muter aja. Biar dapat semua nih. Iya, biar dapat semua. Oke, silakan kalau udah dapat semua dibuka. Wah. Yeay. Oke, coba Ayu. Dapat Free Bu. kalau dapat free bisa pilih yang sesuka kamu. Maksudnya Bu? Dari kan kamu dapat free. Iya. Nah, kamu bisa pilih dari apa namanya sesuka kamu, siapa yang mau ditukar pertanyaannya. Free itu bebas, jadi kamu bebas milih gitu loh pertanyaan untuk siapa. Yang tadi kan masih ada sisa. Iya. Nah, itu kamu bisa pilih antara mau ditukar dari yang kamu ke temennya, atau kamu bisa milih sendiri lagi gitu. Milih sendiri lagi. Oh, silahkan pilih sendiri lagi. Mana? Coba tadi siapa yang di ujung? Biar semuanya dapat penguatan materi. Kirain free ini nggak ada apa-apa Bu. Free itu artinya bebas memilih maksudnya. Langsung nih Bu, disebutin. Ya, dibacakan saja. Oke, saya mendapatkan soal tentang jelaskan maksud dari hanya boleh mengetuk pintu dengan batas 3 kali. Oke. Kalau kamu, Anissa? Free. Dapat free. Mau tukar apa mau milih sendiri? Lagi soalnya. Jadi Mas, kok nggak dapat free ya? Mau kasih ke Dimas semua apa? Dapat apa? Tinggal kasih. kalau bisa ngasih ke Dimas. Bisa tuh, Hmm. bisa. Mengapa harus memberi syarat jika ingin datang bertamu? Oh iya. Oke, selanjutnya Dimas? Siapa Ya. Pertanyaannya, jelaskan maksud dari berpakaian yang rapi dan pantas. Rida? Free Bu. Free. Iya. Mau milih yang mau nuker temennya apa mau milih sendiri Nuker soal temennya itu selanjutnya? gimana Bu? Jadi kamu bisa tuh, nih misalkan pertanyaan Dimas yang tadi tentang apa tadi pertanyaannya? Tentang maksud dari berpakaian rapi Nah, dan kamu bisa milihin Dimas pertanyaan yang lain dan pertanyaan Dimas buat kamu. Oh gitu Bu. Iya. Ah, Atau biar- kamu mau milih pertanyaan yang baru kayak Ayu tadi? yang baru aja lah Bu. Yang baru, oke silahkan. Gak ada yang dapat kupon ya? Ntar gua ngambil punya Dimas soalnya. Coba silakan Haidar langsung dibuka aja. Ntar Bu. Oke. Bisa dibuka. Tinggal Zainuddin ya? Iya. Coba Zainuddin dapat apa? Ini Bu, bagaimana cara membiasakan diri untuk bertamu dan Oke. menerima tamu? Haidar dapat apa? Dapat kupon Bu. Kalau dapat kupon berarti kamu bebas bebas mengajukan pertanyaan ke temennya. Siapa yang Oh. mau diajuin pertanyaan? Apapun. Nanti dia yang jawab Iya, ya. iya gitu. Oh, Mau saya- di keep yang itu atau mau tukar lagi yang pertanyaan? Nah, saya nanti kalau pakai kupon ini bebas jawaban berarti Bu ya. Iya. Oh, saya nanya aja Bu lah. Oke, udah berarti tadi dimulai dari Zain aja. Silakan mulai jawab pertanyaan kuisnya. Ya. Bagaimana cara membiasakan diri untuk bertamu dan menerima tamu? Oke. Ya, ini ada 3. Yang pertama, dengan membawa hati yang ringan. Yang kedua, menyambut baik tamu dengan senyuman. Dan yang ketiga, berkunjung dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Zain atas jawabannya. Selanjutnya Ayu, Iya Bu. silakan dijawab. Tadi mendapatkan pertanyaan tentang jelaskan maksud dari hanya boleh mengetuk pintu
dengan batas 3 kali. Nah, jadi maksudnya adalah jika kita telah mengucapkan salam sembari mengetuk pintu namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka kita harus menunda kunjungan. Baik, selanjutnya coba Anissa. Mengapa harus memberi syarat jika ingin datang bertamu? Agar tuan rumah mengetahui kedatangan tamu dan menerima tamu dengan hati yang lapang. Baik, selanjutnya siapa? Dimas dulu, Bu. Dimas dulu. Iya. Oke, Dimas silahkan. Jawab ini. Iya, silahkan langsung dijawab. Tadi Rania jelaskan maksud dari berpakaian rapi dan pantas. Jadi maksudnya adalah berpakaian yang menutup aurat dengan tujuan menghormati tuan rumah dan dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi yang dapat kupon Saya, Bu. Haidar ya, silahkan Iya. kamu bebas nunjuk siapa dan mengajukan pertanyaan. Bu Dimas, Bu. Oke, silahkan. Apa namanya, mau nanya nih, kalau misalkan kita dapat tamu dan udah batas waktunya sampai 3 hari ini, Dimas. Nah, tapi tamunya itu ya dibilang nggak tahu diri lah gitu. Nah, kita sebagai tuan rumah bagaimana menyikapinya? Mau langsung dijawab Dimas? Apa mau dipending dulu? Mau di Oke. Ini pertanyaan dari Haidar. ini Bu, ini mungkinnya pertanyaannya terlalu umum. Hmm. Maksudnya kan tamu itu kan macam-macam, mungkin bisa jadi tetangganya, kawan akrabnya, ataupun saudaranya gitu Bu. Jadi yang- maksudnya yang mana gitu maksud tamunya yang Oh. berkunjung 3 hari itu. Jadi gimana Haidar? Mungkin tamu jauh ya, tamu orang tak dikenal. Oh, seperti musafir misalkan gitu. Iya. Safir. Oh, silahkan dijawab Dimas. Baik, menurut saya mungkin ini Bu ditegur dulu. Jadi sudah 3 hari ini apa namanya berkunjungnya, kemudian Ya, lanjutkan. ini apa namanya ditanya apakah masih mau tinggal atau terus gitu Bu. Kalau masih mau tinggal mungkin Oh, mau dilempar ke Zainuddin. aku nggak Oke, dikenal silahkan. harus introspeksi diri. Nanti. Pakai logika. Jadi langsung aja. Tadi kan Dimas kan tadi salah satunya dengan menegurnya gitu, apakah mau terus untuk tinggal di sini selama beberapa hari ke depan atau mau lanjut dalam perjalanannya seperti itu kan. Terus tadi Haidar ngelempar ke Zainuddin. Ya, silahkan Izin dilengkapi. tanggapi Bu ya, Baik, terkait silakan. dari pertanyaan saudara Haidar tadi, bahwasannya bila mana sudah lebih dari 3 hari, kalaupun ini dalam konteksnya saudara yang jauh datang ke rumah kita, ya salah satu dari anggota keluarga kita pasti bertemu ataupun berbicara secara langsung dengan kalimat yang baik-baik yang konotasinya itu menegur. Salah satu contohnya seperti ini, umpamanya dengan bapaknya, mohon maaf sebelumnya Pak, karena ini berhubung sudah 3 hari dan kami pun berterus terang kepada Bapak, bukan berarti untuk mengusir ataupun hal lainnya. Di sini kami menanyakan perihal apakah Bapak ini akan terus ataupun berketinggal tempatan di sini masih beberapa hari lagi ataupun akan Lanjut dalam beranjak perjalanannya. pulang ke dusun seperti itu. Nah, karena ini kan ngomong secara langsung, empat mata bahasanya, jadi lebih mudah kita tidak memandang menegak niat ataupun merendahkan, Ya. karena bersifatnya sembunyi gitu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, berarti dengan cara menegurnya secara halus dan secara bijak ya. Iya Bu. Oke, gimana Haidar? Apakah puas? Puas, Bu. Oke, baik. Jadi sudah cukup puas ya untuk jawaban yang tadi yang dari Haidar tanyakan, bagaimana jika bertamu lebih dari 3 hari dan itu pun musafir gitu. Nah, kesimpulannya adalah dalam akhlak bertamu dan akhlak menerima tamu sebaiknya kita sebaiknya kita sebagai tuan rumah itu menyediakan jamuan yang sesuai dengan kemampuan kita, dan untuk menerima tamu sebaiknya kita dengan hati yang ringan
ataupun dengan lapang dada menerima tamu itu datang ke rumah kita dengan sikap senyum, dengan penyambutan yang ramah dan baik, sehingga di situ terjadi jalinan terjadi di antara satu sama lain itu terjalinnya sebuah ikatan persaudaraan. Mungkin sekian dari penjelasan Ibu, dan terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti dan berpartisipasi atas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, akan ada tugas untuk merangkum dari penjelasan tentang adab bertamu dan adab menerima tamu yang akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih semuanya, dan langsung saja Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. conveyor like a thunder 네 모든 걸 채워 넘쳐를